Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitrati tuhratan lis-shaim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram, para jemaah Majelis Perkumpulan Rindu Surga yang dirahmati Allah, Bapak Anung beserta kawan-kawan dan juga Al-Ustadz Sofyan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yang mana nikmat ini bisa kita gunakan, kita pakai untuk ibadah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, itu semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarga, para sahabat, tabi'in wa tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya, insya Allah kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita masih malam ini masih ngaji, yang mungkin sepertinya insya Allah ini malam terakhir ya, malam Jumat ini, karena besok sudah siap-siap nih. Kayaknya abang-abang kan pada mau itikaf ya, mulai besok ya. Ada yang mau itikaf. Kalau kata orang Garut, saat saya emang nggak ikut itikaf. Kenapa? Letik teuing itikaf mah. Ikutnya apa? Domba kap. Kalau itikaf kecil dia itikaf. Kalau itik kecil, kalau domba gede. Insyaallah mudah-mudahan ya, kalaupun nggak itikaf tetap kita ibadah, baik di rumah ataupun di masjid. Amin ya robbal. Di bulan Ramadan ada satu perintah Allah juga, yang mana menjadi salah satu rangkaian rukun Islam. Karena Islam ini kan dibangun 5 pondasi. Kata Rasul, bunyal Islamu ala khamsin. Dibangunnya Islam itu berdasarkan 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama bersyahadat, bahwa menunjukkan bahwa kita ini adalah Islam. Yang kedua apa? Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan kemudian yang ketiga adalah apa? Menunaikan zakat. Jadi Islam dibangun, yang pertama itu adalah bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan ya. Saya ulangi, yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat menunaikan puasa di bulan Ramadan, yang kelima menunaikan atau melaksanakan haji jika mampu. Jadi ada salah satu rukun yang mesti kita lakukan juga sebagai umat Islam, yaitu adalah az-zakat. Apa zakat? Zakat itu dalam bahasa fikih, dalam bahasa Arab, yang artinya az-zakat itu adalah an-nama. Zakat itu
makna secara harfiahnya itu adalah bertambah-tambah. Jadi zakat itu makna sebenarnya makna kamusnya adalah bertambah-tambah. Jadi orang yang ngeluarin zakat itu nggak bakal ngurangin, tapi hakikatnya nambah. Ibarat kata apa namanya, abang punya uang 100.000, disedekahin 10.000, sisa berapa? Sisa berapa? 90.000. Kata hitungan kita punya duit 100.000, disumbangin 10.000. Kata kita masih sisa 90.000. Tapi yang sebenarnya kalau dalam Islam ketika kita punya duit 100.000, kita sumbangin 10.000, maka yang tersisa itu yang 10.000. Yang 90.000-nya udah jadi makanan. Nanti kita keluarin lagi dah tuh. Jadi apa? Jadi ampas. Nah yang 10.000 ini nih yang nanti bakal bertambah-tambah. Yang 10.000 yang istilahnya yang kita tabungin nanti di akhirat. Yang kita sedekahin itulah yang kita depositokan, nanti kita raih pahalanya, kita raih apa namanya itu ganjarannya nanti di hari kiamat. Kalau 10.000, kalau hitungannya satu kali sedekah diganjar 10 kali, berarti naik jadi 100.000. Bayangin kalau kita balik, kita punya duit 100.000, yang kita sumbangin 90.000, maka 90.000 nanti yang jadi sisanya itu nanti di yaumil kiamah 90.000 kali 10, berarti berapa tuh? Semakin banyak. Jadi kalau hitung-hitungan kita sama hitung-hitungan apa namanya sorga mah beda. Yang kita sumbangin itulah yang nanti bakalan bertambah-tambah. Jadi az-zakat itu artinya an-nama, bertambah-tambah. Berarti ketika kita ngeluarin zakat sebenarnya bukan ngurangin harta kita, bukan mengurangin harta kita. Secara zahiriyah harta kita berkurang, tapi secara hakiki bahwa itulah nanti yang kita keluarkan itu yang menjadi bertambah. Ketika kita menyumbangkan mengeluarkan zakat 3,5 liter dari beras yang kita punya, dari kemampuan yang ada pada diri kita, maka 3,5 liter itulah nanti yang akan bertambah-tambah. Bertambah apanya? Bertambah berkahnya dalam konsep atau bentuk sebagai aplikasi realisasi dalam rangka kita bersyukur kepada nikmatnya Allah. Karena orang yang bersyukur kepada Allah itu nggak bakal berkurang hartanya, tapi bakal bertambah. Karena syukur itu adalah sarful abdi ala jami'i ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajri. Ketika kita dikasih nikmatnya dipakai buat ibadah, nikmatnya dipakai buat sholat, nikmatnya dipakai buat sedekah, nikmatnya dipakai untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita, maka disitulah kata Allah, la azidannakum, pasti nikmat itu bakalan bertambah, nggak bakal berkurang, pasti bakalan bertambah. Jadi kudu yakin kita kalau orang yang mengeluarkan zakat pasti nanti hartanya bertambah, baik itu bertambah fisiknya atau juga bertambah keberkahannya. Kalaupun fisiknya nggak bertambah, itemnya nggak bertambah, tapi pasti keberkahannya ditambahin sama Allah. Karena yang banyak itu belum tentu berkah, yang sedikit itu belum tentu kurang. Sebab keberkahan itu bukan lihat banyak dikitnya, tapi lihat kemanfaatannya. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Sedikit tapi kalau dipakai untuk ibadah di jalan Allah, dipakai untuk kebenaran, pasti akan bertambah kebaikan. Artinya apa? Dimakan buat anak jadi sehat, dipakai buat istri juga sehat, jadi ibadahnya juga nggak males, ibadahnya juga semangat walaupun nggak banyak. Tuh, itu namanya berkah. Nah, zakat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Allah memerintahkan kepada kita, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
Kata Allah, ambillah khudh min amwalihim, ambillah sebahagian dari harta-harta mereka. Harta-harta siapa tuh? Harta hambanya Allah, yang di situ adalah hakikatnya semua milik Allah. Allah titipkan, Allah amanahkan kepada orang-orang yang mampu untuk mengeluarkannya. Sebagai apa itu zakat dikeluarkan, diambil dari harta-harta orang-orang yang mampu? Sodakotan, sebagai bentuk sodakoh. Yang dimaksud di sini adalah zakat. Wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, juga sebagai pembersihan, sebagai penyucian. Bukan hanya bersih tapi suci itu. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan hak orang lain, hak fakir miskin dari sebagian kecil harta kita, maka disitulah nanti yang ada, yang tersisa pada diri kita itu akan menjadi bersih dan suci. Kayak orang makan pasti setelah makan ada yang dikeluarin kan gitu. Sebanyak sedikit banyaknya makan pasti ada yang dikeluarin. Nggak mungkin kita habis makan sedikit atau banyaknya nggak dikeluarin. Kira-kira ada nggak orang yang habis makan banyak, makannya 3 piring 6 piring deh, kayak habis buka nih. Pan tadi kita berbuka dengan yang manis-manis harusnya ya, karena kalah jadi berbuka dengan yang pahit-pahit. Kayak tadi kita makan tuh, habis makan karena sayang kita keluarin. Ada kali orang yang gini, makan banyak, saya mau pokoknya makan banyak nih, cakep ini makanan, enak nih makanan, lezat nih makanan, kita makan sebanyak-banyaknya. Sampai kita ngomong kayak gini, saking enaknya makan nih, saking enaknya ini makan, gak bakalan saya keluarin, saya gak bakalan ke WC. Makan 6 piring, besok makan lagi 6 piring lagi, 3 piring lagi. Itu kira-kira kalau nggak dikeluarin enak apa kagak? Nggak enak, bakalan timbul jadi penyakit. Walaupun dikata saking enaknya menurut lidah untuk mengenyangkan perutnya, tapi kalau ditahan nggak dikeluarin maka timbullah penyakit. Begitu juga dengan harta yang kita punya, sedikit banyaknya harta yang kita punya, kalau kita sudah dikategorikan orang yang mampu untuk melaksanakannya, yaitu orang yang sudah mencapai nisab harta yang dia miliki, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagai apa? Sebagai kebersihan dan penyucian, wa tuzakkihim biha, dan untuk membersihkan jiwa dan juga hartanya. Jadi badannya jadi sehat, jiwanya jadi sehat, dan juga hartanya pun jadi bersih dan suci. Maka Islam tuh ngaturnya begitu. Nggak setiap yang kita punya itu kita ambil semua. Ada hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan, dan nggak banyak dalam Islam. Zakat itu nisab, kadarnya yang harus dikeluarkan hanya 2,5% kalau zakat mal. 2,5%, sedangkan zakat fitrah itu hanya 1 sok. 1 sok itu hitungan kita adalah 3,5 liter, lempengnya begitu, 3,5 liter beras yang kita makan. Makanya diatur dalam fikih yang disebut dengan zakat fitrah adalah pengolahan, pendistribusian harta yang kita punya, diambil dari harta yang sudah ditentukan, lalu kemudian disalurkan kepada orang-orang yang sudah ditentukan dalam fikih, dalam Islam, disalurkan kepada mereka sebagai bentuk sedekah dan sebagai bentuk pembersihan harta dan dirinya. Itu namanya zakat menurut ilmu fikih, sesuai dengan ayat tadi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu rukun Islamnya. Jadi bukan hanya ngerjain sholat, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Wa aqimus sholata, dirikanlah sholat. Setelah dirikanlah sholat, supaya sholat kita bernilai, supaya sholat kita lebih berkualitas, maka laksanakan ibadah-ibadah yang lain. Supaya lebih nominalnya bertambah,
Jangan hanya sholat doang, maka laksanakan ibadah-ibadah yang lain agar sholatnya berkualitas. Apa? Wa atuz zakata, tunaikanlah zakat. Kan sering saya bilang, sholat itu ibarat angka satu, ibadah-ibadah yang lain ibaratnya angkanya 0. Nah, angka yang satu ini biar bertambah nilainya, maka tambahin angka 0. Angka 1 direndengin sama angka 0 jadi 10. Direndengin lagi, ditambahin lagi 0 yang lain jadi 100. Tambahin lagi 0 yang lain jadi 1000 dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada sholatnya di intinya, di awalnya, kalaupun kita mengerjakan zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, itu ibadah-ibadah itu ibarat angka adalah nilainya angkanya 0. 0 aja ngegelinding, kira-kira ada harganya nggak? 0, 0, 0, 0, 0, nggak ada harganya. Tapi kalau ditambahin 1 ada. 1 ditambah 0, 1 direndengin sama 0 jadi 10. Setelah sholat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, maka sholatnya lebih berkualitas. Yang tadinya hanya angka 1 jadi 10. Setelah zakat kita juga puasa, tambah lagi 0-nya jadi 100. Setelah 100 tambah lagi umroh di bulan Ramadan jadi 1000, terus seterusnya. Sedekah 10.000, tambahin lagi seterusnya. Itu namanya sholatnya lebih berkualitas. Wa atuz zakah. Dan kata Allah, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian, tunduklah kalian beserta orang-orang yang menundukkan, yang meruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan di sini mengajarkan kita bahwa zakat itu mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama. Tentunya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan kepada kita. Siapa yang membutuhkan itu diatur juga dalam Al-Qur'an. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ada 8 asnaf. Bahwasanya zakat itu yang berhak menerima zakat. Jadi ada hak, ada kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Yang wajib adalah orang yang mampu untuk mengeluarkannya, dan dia laki-laki yang mampu untuk mengeluarkannya, dan dia bukan hanya dirinya beserta orang-orang yang jadi tanggung jawabnya dia. Dalam hal ini istrinya dia, anak-anaknya dia, termasuk orang tuanya yang mungkin sudah nggak mampu untuk menunaikan zakat. Maka laki-laki sang suami punya kewajiban bagi mereka yang sudah mampu, maka keluarkan zakatnya. Bukan hanya dia, tapi termasuk orang-orang yang dia nafkahi, yang jadi tanggung jawabnya dia. Siapa? Orang tua, istri, dan anak-anaknya. Kalau istrinya 1, ya 1 dijakatin sama dia. Kalau istrinya 2, ya dua-duanya jakatin, Bang Jaya. Kalau bininya 3, ya Bang Jaya harus jakatin 3 orang. Amin. Itu namanya kewajiban, diberikan kepada yang berhak. Yang berhak siapa? Ingat, antara hak dan kewajiban dalam Islam itu pangkatnya adalah lebih tinggi yang hak dibanding yang wajib. Allah adalah zat Tuhan yang wajib disembah. Bukan hanya wajib disembah, tapi Allah adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Pangkatnya lebih tinggi daripada wajib. Kalau wajib, dia kalau nggak ngejalanin kena perkara hukum. Hukumnya adalah dosa, melanggar, itu kewajiban. Tapi kalau hak di atas kewajiban. Kalau hak mah seperti orang miskin, dia punya hak untuk mengambil jatah harta di orang kaya tersebut. Kalau sudah hak, boleh diambil, boleh nggak diambil, terserah dia. Dan ketika sudah diambil itu hartanya, mau dikemanain ke hartanya oleh si fakir miskin tersebut, itu pun haknya dia, karena sudah jadi haknya. Abang kerja di PT, di sini di situ, abang punya hak dan kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajibannya menjalankan pekerjaannya secara profesional. Secara profesional, penuh tanggung jawab. Tapi di samping itu juga abang punya hak. Apa haknya saya sebagai pekerja? Hak-haknya saya adalah gaji, terus kemudian kesejahteraan, katakanlah seperti itu. Dan terakhir yaitu adalah THR. Nah itu juga adalah hak.
THR mau diambil syukur, nggak diambil juga terserah. Nggak mungkin nggak diambil. Roman-romannya sayang. Nah, itu. Maka orang yang pemimpin perusahaan punya kewajiban seperti itu. Tapi juga sang pemimpin punya hak. Apa dia punya hak? Haknya adalah memerintah, mempekerjakan, dan juga mengatur si pekerja ini dengan sesuai dengan job deskripsinya. Itu namanya hak dan kewajiban. Yang pertama yang harus diberikan hak-hak zakat tersebut diberikan pertama adalah kepada fakir miskin. Ada fakir, ada miskin. Orang fakir itu orang yang membutuhkan. Walaupun dia punya pekerjaan, tapi pekerjaan itu nggak cukup untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan orang miskin, orang yang nggak punya pekerjaan ataupun punya uang, tapi uangnya nggak cukup buat sehari-hari. Itu namanya orang miskin. Takarannya sekarang sama dulu beda. Kalau orang dulu punya duit cepek sehari udah kaya banget. Tapi sekarang orang sekarang punya duit 100.000 aja udah minim banget, kan gitu sepertinya. Atau punya duit 50.000 udah minim banget. Beda sama orang yang biasa punya duit sehari 100.000. Orang yang biasa megang duit 100.000, maka ketika dia megang uang kurang dari 100.000, katakanlah hanya megang 20.000, maka dia ngerasa duh kecil. Karena sehari-harinya biasa megang duit 100.000. Tapi bayangkan saudara kita yang biasanya sehari megang duit 10.000, 20.000, tapi tiba-tiba hari itu dia mendapatkan uang 100.000, maka apa dia kata? Masya Allah, alhamdulillah hari ini saya dapat rezeki yang nggak biasanya. Biasanya mas saya megang duit 10.000, 20.000, sekarang dapat duit 100.000. Nah itu masuknya dalam kategori miskin. Maka disitulah hak mereka, fakir dan miskin. Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah minal fuqara wal masakin wabnis sabil, dan juga ibnu sabil, yaitu ibnu sabil adalah musafir. Ibnu sabil adalah musafir. Musafir nih orang jalan yang mau pulang kampung katakan. Tapi musafir di sini orang yang kalau zaman dulu musafir adalah benar-benar musafir. Dia kadang-kadang habis bekal di jalan. Orang jalan lah kalau kata kita. Yang ketiga, yang keempat adalah fisabilillah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Siapa orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang sedang berperang di jalan Allah? Di antaranya adalah saudara-saudara kita yang sedang berperang melawan kaum kufar. Katakanlah saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu mereka disebutnya jihad fisabilillah. Tapi konteks tersebut bisa dikatakan yang berperang melawan kaum kufar, tapi juga termasuk orang-orang yang fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Konteksnya juga adalah para ulama yang sedang berjihad di jalan Allah. Siapa ulamanya di sini? Ulama-ulama yang memang sedang berjihad di jalan Allah, di antaranya adalah guru ngaji kita. Guru ngaji kita siapa? Terserah abang. Guru ngaji yang disebut di sini bisa dikatakan guru ngaji turutan. Guru ngaji alif-alifan kita nih. Guru ngaji ikro anak-anak kita. Jadi abang, bapak semuanya boleh ngasih zakat ke guru ngaji anak kita. Ustadz, ini bayar zakat buat anak saya. Ke Ustadz, ke guru ngaji ikro tuh. Boleh nggak itu? Boleh. Itu konteksnya fisabilillah. Tapi kalau ustadznya menurut antum, wah ustadznya ini mah tajir, ustadznya kaya gitu. Umpama ustadznya punya Pajero, punya Fortuner, rumahnya 2, bininya 3, itu boleh nggak dikasih zakat? Ya itu nggak usah dikasih zakat, nggak apa-apa. Dia yang ngasih kita. Kita yang minta proposal sama dia. Kayak gitu. Nah kemudian siapa lagi? Wal gharimin wafir riqab. Wafir riqab adalah budak hamba sahaya. Cuman itu sekarang udah nggak ada, budak hamba sahaya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah gharimin. Gharimin di sini adalah orang yang berhutang. Siapa orang yang berhutang? Orang yang berhutang ini dalam agama ada dua. Ada yang berhutangnya yang diperbolehkan, ada yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan. Mana hutang yang diperbolehkan dalam agama adalah orang yang berhutang dalam kasus ini adalah orang yang sedang berusaha berniaga, berjualan. PT ke apa ke,
Nah itu ketika dia punya hutang, maka boleh kita ngasih zakat ke dia, tapi bukan untuk dia, bukan untuk dianya. Ente punya hutang, maka ketika dikasih zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal, maka ketika dia diberikan itu, maka bayarin hutang itu, walaupun nggak sampai lunas, walaupun belum sampai lunas. Contoh kasus seperti masjid atau pesantren. Masjid atau pesantren itu bukan bangunan yang bisa menerima zakat. Jadi zakat ke pembangunan nggak bisa. Zakat ke pembangunan nggak bisa, baik pembangunan masjid, madrasah ataupun yayasan. Zakat itu diberikan kepada orang. Maka konteksnya ketika ada pengurus masjid, pengurus yayasan, ketua majelis taklim ataupun pengurus tempat sarana-sarana ibadah yang lain, itu ketika kita zakat, zakatnya bukan buat ke masjid, zakatnya bukan buat ke majelis taklim, zakatnya bukan ke tempat panti asuhan, tapi zakatnya ke yang ngurusin tempat tersebut dan bangunan tersebut masih punya hutang di material, katakan seperti itu. Nih kita lagi bangun masjid, ternyata ketika kita bangun masjid swadaya masyarakat, si pengurus atau panitia pembangunan ini masih punya hutang ke material, maka boleh nggak kita ngasih zakat si pengurus ini? Boleh. Si pengurus ini statusnya sebagai gharimin, orang yang berhutang. Si pengurus nih berhutang sama siapa? Berhutang sama si material. Saya zakat umpama ke Ustadz Sofyan. Ustadz Sofyan kebetulan adalah ketua masjid. Ketua masjid yang mana masjid itu masih punya hutang ke material. Ustadz Sofyan, saya bayar zakat. Ustadz sebagai gharimin, Ustadz yang punya hutang ke material. Ketika saya ngasih zakat ke Ustadz Sofyan, misalkan ngasih 100.000, maka yang 100.000 itu bisa dibayarkan Ustadz Sofyan untuk bayar hutang masjid, bukan dimakan buat sendiri, Atau juga seperti siapa? Seperti dia punya perusahaan, punya toko, punya hutang ke relasinya, sampai tokonya bangkrut, sampai tokonya pailit, belum kebayar hutang, maka itu pun saya bisa memberikan zakat kepada si pemilik toko tersebut. Pak, saya mau zakat. Loh, kenapa ngasih zakat ke saya? Karena dalam hukum fikih Bapak termasuknya gharimin, orang yang punya hutang. Bapak kan masih punya hutang nih ke hutang karena dagangannya sudah bangkrut dan sudah tutup, tapi Bapak masih punya hutang, Bapak sulit untuk membayar hutangnya, maka ini saya bantu dengan membayar zakat. Saya kasih zakatnya baik zakat fitrah atau zakat mal, saya kasih 1 juta, maka ketika Bapak saya kasih 1 juta, Bapak ini membayarkan hutang kepada orang yang dihutanginya tersebut, bukan untuk dimakan sendiri. Itu namanya gharimin. Lalu siapa lagi? Tapi dari semua ini, wal mu'allafatu fi qulubihim, dan juga termasuk yang berhak menerima zakat adalah mu'allaf. Siapa mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam. Ustadz, kalau mu'allafnya itu orang kaya, bagaimana? Punya perusahaan, bahkan bos, apa iya mesti dikasih zakat? Boleh, karena statusnya di sini adalah mu'allaf, dan dalam Quran dan juga disyaratkan dalam kitab-kitab tidak ada pengecualian, baik itu orang kaya ataupun orang miskin si mu'allafnya ini. Kenapa harus dikasih Ustadz? Kenapa dia berhak menerima zakat padahal dia orang kaya mu'allafnya? Ini namanya dalam Al-Quran wal mu'allafatu fi qulubihim. Artinya wal mu'allafatu fi qulubihim itu orang yang sedang di alam di hatinya. Orang yang sedang di alam di hatinya. Artinya di alam gimana? Ini ketika kita memberikan zakat kepada mu'allaf, walaupun orang kaya, ini sebagai bukti menunjukkan bahwa Islam itu perhatian, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu penuh kasih sayang, diperhatiin sama kita.
kita sebagai orang yang senior dalam Islamnya bukan hanya nyuruh dia sholat, bukan hanya ngajarin sholat, tapi memberikan perhatian dalam bentuk yang lain, diantaranya adalah berbagi zakat tersebut. Oh gitu ya, ternyata Islam penuh kasih sayang, rahmat, Masya Allah. Padahal saya banyak harta, tapi masih aja diperhatiin karena saya baru masuk Islam. Nah setelah itu perkara dia menerima atau enggaknya itu cerita lain. Kalau ternyata setelah dikasih, Bapak panitia terima kasih, saya terima zakatnya, tapi saya serahkan kembali. Saya berikan kembali kepada orang yang tidak mampu atau yang lebih membutuhkan dari saya. Silakan. Nah itu lebih cakep lagi kalau kayak gitu. Paham? Ustaz, kalau janda boleh nggak dizakatin? Oh boleh. Tapi jandanya lihat dulu. Ustaz ini udah gitu jandanya cakep lagi, nggak ada masalah, zakatin nggak ada masalah. Tapi jandanya punya mobil, punya perusahaan, itu mah jangan. Kalau yang kayak gitu jangan dizakatin, nikahin kayak gitu mah bang, gitu. Dinikahin, nafkahin lahir batin. Gitu. Tapi kok diimamin sama kita ya, gitu. Lah dimatiin jahat. Nah kalau jandanya yang maaf, yang memang jandanya itu ditinggal oleh suaminya dalam keadaan tidak mampu, nggak ditinggalin harta waris ataupun hanya seadanya, dia masuk jandanya itu masuk yang kategori fakir miskin, maka si janda tersebut berhak menerima zakat bukan karena jandanya, tapi karena fakir miskinnya. Begitu juga dengan yatim. Yatim itu tidak ada di mustahik zakat. Yatim tidak berhak menerima zakat. Awas nih, yatim tidak berhak menerima zakat. Tadi yang berhak menerima zakat fakir, miskin, musafir, jihad fisabilillah, gharimin orang yang berhutang, wafir rikob dan juga budak hamba sahaya, dan yang ketujuh adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, wal amilin, dan yang terakhir adalah panitia zakat. Sementara anak yatim tidak ada di kategori mustahik zakat. Ustadz kok anak yatim nggak dapat zakat? Berarti Islam curang dong. Justru Islam itu mengajarkan yatim nggak boleh nerima zakat. Kenapa? Karena yatim itu nggak pantas dikasih hanya setahun sekali. Yatim itu baiknya dinafkahin setiap hari. Itu sebenarnya dibalik 8 mustahik ini yatim. Kenapa nggak ada? Karena yatim nggak pantas hanya dikasih setahun sekali pas pada saat nerima zakat doang. Tapi yatim harus mesti dikasih setiap hari. Itu bagusnya. Tapi Ustadz, kalau yatim nerima zakat boleh nggak? Kalau yatim ini nerima zakat, jangan berarti bukan lihat yatimnya dia, tapi lihat fakir miskinnya dia. Maka yang kita kasih bukan si anaknya, adalah orang tuanya yang fakir miskin. Ibunya tuh yang fakir miskin, bukan anaknya, karena anaknya adalah tanggung jawab orang tuanya, masih tanggungan orang tuanya. Yatim kan masih kecil, maka kita berikan kepada yatim bukan ngasih ke yatimnya, tapi ngasih ke emaknya yang single parent, yang kebetulan juga du'afa, yang kategorinya fakir miskin. Itu yang kita kasih. Sementara kalau yatim nggak berhak menerima zakat, dia justru berhak menerima santunan setiap hari, menerima infak atau nafkah setiap hari. Jadi jangan salah diartikan kenapa yatim nggak masuk kategori mustahik zakat, itu alasannya. Nah bapak ibu yang dirahmati Allah, nggak ada ibu ya, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya zakat. Jadi zakat itu apa sih? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita puasa mesti ada zakat juga. Apa tujuannya? Kata Rasul, zakatul fitrati tuhratan lis-shaim. Zakat fitrah itu adalah sebagai pembersih, pensucian bagi orang-orang yang berpuasa. Tuh. Jadi puasa juga
butuh pembersihan, penyucian. Dengan apa? Dengan bersedekah, yaitu dalam hal ini yang wajib adalah mengeluarkan zakat. Kapan wajib dikeluarkan zakat bagi yang mampu? Yang mampu ini wajib mengeluarkan zakatnya. Yang wajib adalah dirinya dan yang menjadi tanggungannya, istri dan anak-anaknya, termasuk juga orang tua nih yang memang nggak mampu. Lalu kemudian kapan wajib boleh mengeluarkan zakatnya? Adalah pas di awal pertama bulan Ramadan itu sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat. Afdolnya yaitu di malam takbiran. Afdolnya di malam takbiran. Sampai kapan? Sampai khatib naik untuk khutbah Idul Fitri. Sampai situ. Akhirnya sampai situ ya. Sampai situ. Jadi boleh dibayarkan atau dikeluarkan zakatnya mulai dari awal Ramadan, sudah boleh. Afdolnya di Ramadan terakhir, yaitu katakanlah di malam takbiran. Di malam takbiran. Sampai kapan akhirnya? Sampai terbitnya matahari, yaitu ketika khatib Idul Fitri sedang mulai naik mimbar untuk berkhutbah. Itu. Walaupun ada juga yang mengatakan setelah selesai sholat Id sudah habis itu zakat. Makanya bagusnya Bapak kalau bisa mah ngasih zakat itu jangan pas jam 12 teng ya, jangan pas 12 malam. Kalau bisa sebelum jam 00 malam itu sudah dibagiin tuh zakat. Bila perlu jam 9, jam 8, jam 9 sudah dibagiin zakat, salurkan zakat. Karena mereka membutuhkan itu. Bisa jadi buat beli baju, bisa jadi buat beras itu buat masak dia keluarga gitu. Jangan tengah malam kita bagiin, kasihan udah pada tidur, pada istirahat gitu. Kalau bisa bagiin untuk panitia-panitia nih, amil zakat, bagikan zakat itu sebelum jam 10 malam. Syukur-syukur Isya, setelah salat Isya itu sudah disalurkan, sudah selesai semua. Walaupun nanti masih ada yang bayar zakat, silakan, nggak apa-apa, tampung aja. Tapi usahakan panitia atau amil zakat itu sudah membagikan setelah waktu sholat Isya selesai, maksimal tuh paling lama begitu, supaya mereka juga bisa udah punya bekal, udah punya beras untuk dimasak esok hari. Jadi bisa sama-sama lebaran nikmatin mereka gitu. Nah jamaah rahimakumullah, ini sekitar zakat. Jadi zakat itu sebagai bentuk kita, aplikasi kita sebagai orang Islam. Apa sih selain pemberian zakat itu bertambah-tambah? Ingat, ibadah yang kita lakukan hikmahnya adalah baik zakat, puasa, haji, salat kita wajib dan sunnah, hikmahnya itu untuk menjadikan kita la'allakum tattaqun. Jadi bukan hanya puasa untuk menjadikan pribadi manusia hamba Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, tapi seluruh ibadah itu adalah tujuannya adalah supaya kita ini harapannya ke Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua itu menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana untuk mendapatkan ketakwaan itu? Takwa itu kan adalah dekat kepada Allah atau takut kepada Allah. Bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk di mana? Ketakutan kita kepada makhluk, maka setiap kita takut kepada makhluk, maka kita akan menghindar dari makhluk tersebut, menjauh dari makhluk tersebut. Abang takut sama macan, ya jangan dideketin macan. Abang takut abang takut dipacok sama ular, ya jangan deketin ular, menghindar atau menjauh dari ular. Tapi kalau ketakutan kita kepada Allah, bukan justru kita menjauh atau menghindar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi deketin Allah, taqarrub ilallah. Kalau kita takut kepada Allah, takut sama ancamannya, takut sama siksanya, takut sama azabnya, takut sama nerakanya, jangan jauhin Allah, jangan menghindar dari Allah, tapi justru kita mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita aman. Kita waktu kecil, waktu masih SD atau umur 5-10 tahun lah, umur segitu kita sering dihinggapi rasa takut. Ketika ada yang nakut-nakutin kita, orang gede nakut-nakutin kita takut. Kita menghindar dari orang yang nakutin kita lari ke siapa?
ke bapak kita atau ke emak kita, emak bapak, kita peluk tuh emak kita bapak kita. Ketika kita memeluk mereka, ada rasa aman, ada rasa nyaman karena ngerasa dilindungi. Itu orang tua kita. Sama ketika kita dimarahin sama orang tua, ketika dimarahin orang tua, jangan menghindar dari orang tua, jangan menjauh dari orang tua, tapi kita cium tangannya, minta maaf ke mereka. Ma, bapak, maafin saya salah. Cium tangannya, cium kakinya, deketin mereka, peluk mereka, minta maaf. Maka disitulah ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Allah bakal maafin kita kalau orang tua itu maafin kita. Minta maaf. Jangan dijauhin orang tua kalau kita punya salah sama orang tua. Jangan jauhin orang tua kalau orang tua lagi marah sama kita. Deketin orang tua kita, minta maaf, cium tangan mereka, cium kaki mereka, peluk mereka, minta maaf. Dengan sebenar-benarnya minta maaf, maka insya Allah orang tua pasti ridho dan mau maafin kita. Disitulah kita akan merasa nyaman dan aman, karena kita seakan mendapatkan perlindungan dari mereka. Jadi kalau punya salah, sama kayak kita punya salah sama bini, bang, jangan jauhin bini. Kalau kita bini lagi marah sama kita jauhin bini kita, repot urusan. Ya, udah malam susah, siang aja nggak dikasih kopi kita. Tadi siang saya nggak dikasih kopi sama bini. Iya. Tuh, bini lagi marah sama kita, boro-boro dia. Kalau bikin kopinya juga biasanya sedep, ketika lagi marah, kagak enak bikin kopinya. Anta udah. Rasanya jadi kagak ada anta. Tapi kalau bini lagi marah, deketin. Ya neng, maafin abang ya. Ini. Udah yuk ke kamar yuk. Ajak ngobrol. Ngobrol gitu, ngomong kita. Neng, lu ngeliat muka gua apa kalau lagi abang lu ngomong? Ah, bosen muka lu kayak gitu mulu dari dulu. Nah, baru kita keluarin tuh dari dompet. Neng, maafin abang ya. Ambil keprok-keprok di pahanya dia. Neng, maafin abangnya. Apa sih bang? Pura-pura nggak ngeliat ya. Pas ngelirik dikit, apa sih bang? Pas lama-lama ngeliat juga, nengok juga dah. Baru kita minta maaf sama dia. Enak maafinnya juga, begitu. Jadi ketika kita marah, ketika kita punya salah sama siapapun, jangan jangan jauhin, tapi deketin, minta maaf, ngakuin kita salah, ngakuin kita punya dosa. Begitu juga kita ketika takut kepada Allah, jangan jauhin Allah, tapi deketin rapat Allah. Lewat apa? Lewat ibadah. La'allakum tattaqun. Kalau udah deket menjadi enak. Jangankan kita minta, nggak dipinta aja dilayanin. Benar? Bini kalau lagi diseneng sama kita, nggak minta aja, abang mau ngopi, nggak perlu ditawarin, serodor aja kopi, bener bang? Apalagi pulang kita bawa duit, neng, masya Allah, bang kopi ya, ambil dipijitin, enak begitu. Itu namanya ridho. Kalau kita mendapatkan ridho dari Allah, maka Allah akan terus memperhatikan kita lewat hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Bisa dari si A, bisa dari si B. Makanya ibadah kita, zakat, puasa, sholat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah, tujuannya adalah yang pertama, ibadah kita itu ta'ziman lillah, mengagungkan Allah. Sadarin kalau diri kita ini kecil, sadarin kalau kita ini hamba yang banyak dosa. Agungkan Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Kita mah kecil, nggak ada apa-apanya. Apapun yang kita punya ini semua atas keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ibadah kita adalah mardotillah, mengharap ridhonya Allah. Ibadah kita sebanyak apapun, kalau Allah nggak ridho, Allah nggak nerima. Tapi walaupun ibadah kita nggak banyak, tapi yang kita kerjain ridho, kita ngerjainnya Allah pun ridho. Jangankan banyak, satu aja diterima oleh Allah dengan ridhonya, itu yang bisa bikin kita masuk surga. Imam Ghazali kenapa bisa masuk surga? Bukan karena amalan-amalan yang banyak, tapi ternyata dalam kisah diriwayatkan gara-gara Imam Ghazali lagi nulis kitab, ternyata si tintanya itu lagi disedot sama laler, lagi diminum sama laler, terus didiemin tuh sama siapa? Sama Imam Ghazali, didiemin. Setelah laler itu pergi lagi, terbang lagi, baru dia meneruskan. Ternyata gara-gara itu Imam Al-Ghazali masuk surganya Allah. Artinya karena Allah punya rahmat, dan rahmatnya Allah, apa kata Allah?
inna rahmati qad yaghlubu ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu jauh lebih besar mengalahkan murkanya aku. Tuh Bang, Allah maha rahmat, Allah itu enggak pemarah asalkan kita enggak bikin marah. Wallahu a'lam bishawab. Dah cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Habis ini kita ramah-tamah kalau ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sampai dari hari ini, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita dengan banyak ibadah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa baniyal karim arhamar rahim irhamna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.